Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita bisa bertemu lagi dalam program Ngaji Bareng Kang Kamal. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang hikmah Idul Fitri. Idul Fitri hadir sebagai penutup puasa di bulan Ramadan setiap tahunnya. Sudah barang tentu kita bersama kaum muslimin dan muslimat seantero jagat menyambut Idul Fitri ini dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan, dan penuh dengan kesukacitaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah benarkah kita menyikapi atau cara untuk menyambut Idul Fitri ini? Inilah yang setiap saat kita renungkan dan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri setiap saat, wabil khusus menjelang Idul Fitri. Mari kita tengok sebentar pemaknaan dari perayaan Idul Fitri di tengah masyarakat kita. Ada di antara kita yang memelesetkan Idul Fitri ini, yang juga disebut dengan hari Lebaran dengan hari bubaran. Dalam arti bubar puasanya, bubar ke masjidnya, bubar tadarrus Al-Qur'annya, tegasnya bubar semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada juga yang mengartikan Idul Fitri ini, mengidentikan Idul Fitri ini dengan segala sesuatu yang anyar, segala sesuatu yang baru, baju baru, celana baru, jilbab baru, dan seterusnya. Tapi ini adalah fakta, realita yang ada di tengah masyarakat kita yang sudah menjadi opini publik dan sulit untuk diubah. Ada juga yang memaknai hari Lebaran ini sebagai hari mudik atau pulang kampung massal. Inilah sekelumit tentang pemaknaan Idul Fitri di tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri, hari Lebaran, adalah salah satu syiar agama, merupakan juga syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa. Tentunya mempunyai muatan dan kandungan yang istimewa, yang sangat berharga untuk kita, bekal kita dalam menjalankan kehidupan pasca Ramadan. Di dalam mentadabburi, mentafakuri, dan merenungkan hikmah besar yang terkandung dalam Idul Fitri, antara lain hikmah pertama adalah hikmah kegembiraan dan kesyukuran. Kegembiraan yang semacam apakah yang kita tunjukkan di hari raya atau di Idul Fitri ini? Jawabannya adalah kegembiraan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi senantiasa kita berusaha
menahan apa yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang melanggar syariat, seperti menjaga lisan kita untuk supaya tidak berbohong, tidak berkata dusta, mengadu domba, mencaci maki, menggibah dan seterusnya, agar puasa kita diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang istimewa untuk meraih derajat takwa yang istimewa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah yang kedua adalah hikmah ketauhidan. Kita tahu bersama bahwasanya setiap malam Idul Fitri kita disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, bergemuruh di seluruh antero negeri, baik di jalan, di masjid, di musola, di kendaraan, orang mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah deklarasi dan pembaharuan tauhid iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah hikmah kefitrian. Kita semua setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, janji Allah melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti atau ibarat bayi yang baru lahir, artinya kembali ke fitri. Keempat, hikmah kepedulian. Islam adalah agama yang peduli, maka umatnya pun adalah umat yang peduli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat jelas selama bulan Ramadan kepedulian umat Islam ini sangat kental sekali. Banyak orang yang berbagi, spirit bersedekahnya luar biasa, sangat kental antar umat beragama. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama Islam adalah agama yang peduli dan umatnya pun umat yang sangat peduli. Yang terakhir, hikmah Idul Fitri yang kelima adalah hikmah kebersamaan dan persatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menjelang berbuka puasa, kita selalu bersama dengan orang-orang yang kita cintai menunggu azan maghrib bersama, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan taraweh bersama. Bahkan tidurnya pun seperti tidurnya orang yang bertakwa. Bangun tidur, ambil wudhu, sholat tahajud, dan sahur bersama. Setelah itu berangkat ke masjid, ke musola untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, sekaligus mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama bersama-sama. Dan akhirnya di Idul Fitri bersama-sama merayakan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hikmah terbesar dari pemaknaan Idul Fitri yang harus kita dapatkan dan kita raih bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan derajat takwa yang istimewa. Akhirnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.
wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.